Halus ya, pokoknya menyayangi istrinya luar biasa. Ibu-ibu pilih yang mana? Dua tadi. Ibu pilih yang mana Bu? Saya nggak tanya bapaknya. Saya tanya ibu-ibunya. Milih yang mana Bu? Yang sedikit yang penting disayang Pak. Milih dikasih sedikit, yang penting disayang. Berarti pinter bojoku. Istri saya mintanya dikasih yang banyak tapi disayang. Setuju Bu? Setuju. Manut. Berarti kan waras kabeh. Ternyata istri itu tidak banyak menuntut kepada suami tak kala memang suaminya tidak mampu. Sing penting disayang. Maka ini bapak-bapak yang di depan ini dengarkan termasuk saya ya. Ini saya nggak nasihatin bapak-bapak, ini nasihatin saya sendiri. Karena nanti hubungannya dengan perlindungan anak itu seperti apa. Tak kala kita suami, kepala rumah tangga bisa berlaku adil untuk diri sendiri, kemudian berlaku adil untuk istri, maka perlakukanlah mitra kita, istri kita sebagaimana fungsi sebenarnya seorang istri yang harus dibina, dididik, disayang, dikasihi, dilindungi, dan pokoknya dan semuanya yang baik-baik. Ini memang berat. Makanya tanggung jawab seorang suami itu sangat berat. Tadi udah ibu ngaku kan, wes gak apa-apa, dikasih sedikit gak apa-apa, yang penting bisa disayang. Ngerti ibu ya? Menderita bareng-bareng gak apa-apa, yang penting gak disakiti secara fisik. Tapi nek umpamanya dikasih uang juga banyak, tapi sing lanang ngoceh, gampang nyeneni, gampang nyentak-nyentak, gampang napa nek ngarani membuli, ngenyak dan seterusnya. Pokoknya sih diserang hatinya terus. Kira-kira istri mau yang seperti itu? Enggak mau ya? Tetap milih yang tadi ya, walaupun tidak dikasih nafkah banyak-banyak, tapi tetap bisa disayang. Berarti intinya kebutuhan kita itu, kebutuhan rumah tangga itu intinya berarti ada pada hati kita, tidak pada materi kita. Nah, ini nanti yang bisa ditularkan kepada masyarakat. Minimal awak kita dulu, baru nanti masyarakat bisa menyerahkan kepada kita. Ini sehingga bagaimana bapak-bapak ini tidak melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan mental kepada istri, minimal pada kita. Yang kekerasan mental tuh yang kekerasan lisan ya. Suami itu kalau udah marah sama istrinya, itu bilang istrinya itu setan kok. Oh, ini yang tidak. Ini pernah saya sampaikan di sini di sana di Warangan. Kebetulan juga hadir istri-istri yang banyak, ibu-ibu banyak. Ini bapak kalau udah marah bilang sama istrinya, setan kok, babi kok, anjing kok. Saya tanya sama istri-istri, kemudian orang tua. Betul kan itu? Iya Pak Dewan, ini cerita. Nah, itu yang tidak boleh. Suami itu kalau menyebut istrinya setan, menyebut istrinya babi, menyebut istrinya anjing, itu berarti sama saja dia itu juga ya nggak jauh dengan yang disebut tadi. Istri kan mau nggak disebut begitu sama suaminya? Nggak mau kan? Karena sudah capek meladeni mulai pagi bangun tidur, cuci piring sampai mau tidur kembali, semuanya diurus oleh istri, masih juga salah, masih dibentak-bentak, dimaki-maki, bahkan di anjing-anjingkan, dibabi-babikan, diurus. Karena apa? Memang zamannya sudah beda. Zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Penanganannya kepada anak juga beda. Kalau dulu sama saya sama Pak Anies ini, kalau bapak itu sudah marah mendelik matanya, dia punya. Kalau kita salah, kita dipukul diam. Ya harusnya. Orang tua dulu itu kalau mukul betul. Tapi memang niatnya begitu. Hari ini tidak bisa kita terapkan pada anak kita. Hari ini anak dipukul mendelik, kita mendelik, ikut mendelik. Anak kita sekarang luar biasa.
Karena memang sudah zamannya apa? Ya, zaman milenial ini. Makanya kita menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang. Anak sekarang kalau mau kita marah itu mau negur sama bapaknya, bapak lagi marah. Padahal kalau kita dulu kecil, bapak marah, kita diam, nggak berani komen, kemana masih nggak berani, mandang aja nggak berani, takut dengan bapaknya. Hari ini bapaknya ngopi, ya melok ngopi, bapaknya ngerokok, melok rokok. Anak sekarang, jadi sudah beda, tata keramanya sudah beda. Maka tatkala kita bisa tidak melakukan kekerasan fisik atau mental kepada anak kita, itu satu poin yang baik. Maka ini kader-kader perlindungan anak tujuannya seperti itu. Kekerasan fisik tadi yang saya ceritakan, ibu-ibu ini sih biasanya sudah diucapkan tetap ini ya. Hari ini stop. Senakal-nakalnya anak, itu adalah anaknya sampai sendiri, anak kita sendiri, ya. Namanya anak, dia tidak ngerti melakukan apa saja itu tidak ngerti. Yang mungkin menurut kita salah, tapi bagi anak belum tentu dia ngerti itu salah. Nah, makanya kalau marah ditahan, jangan dikit-dikit ambil pukul itu, nggak boleh. Apalagi tadi yang kekerasan fisik ya, dikit-dikit ibu-ibu jelek, anaknya dicedok, anaknya sembarang. Ya, ibu-ibu bisa ya. Nah bapak-bapak kan enggak. Bapak-bapak enggak jauh beda. Bapaknya itu nggak pukul sama anaknya, itu kalau nggak marah, kalau marah ya podo aja. Sekarang itu dirubah, kita tidak boleh memukul kepada anak, apalagi sampai cedera. Karena nanti kalau mamanya anak itu cedera, mamanya dipukul sama patoknya cagak bendera itu, sampai patah kakinya, dia nangis atau sampai pingsan, nanti yang repot juga bapaknya sama mboknya, ya kan? Anaknya sakit, siapa yang repot? Gak mungkin orang lainnya, dia sendiri yang membuatkan dan seterusnya. Maka pentingnya kita sebagai aktivis itu pertama melindungi istri dan anak kita, itu yang pertama. Yang kedua baru kepada masyarakat. Artinya apa? Kita menjadi seorang yang memang memperhatikan kehidupan anak dan perempuan. Kalau yang kemarin belum menjadi aktivis, kita kemarin belum ketemu begini, belum terbentuk begini. Tetangga kita umpamanya bawa anaknya dipenuhi, anaknya dipukul sampai gak karat-karat, kita paling cuma lihat saja, iya kan? Lihat, karena ngelus dodol, ya Allah, anaknya dipukuli gini, ya. Kita mau menolong, kita nggak berani, karena apa ya anaknya dia. Maka tak kala sekarang sudah jadi aktivis, kemudian nanti stempelnya saya kasihkan, ya, nanti SK dibikinkan, seragam saya kasihkan, berarti hari ini kalau ada anak yang disakiti, kita tidak boleh hubungi Pak Kampung itu anaknya si Fulan itu dihajar, pokoknya sampai ini. Datang Pak Kampung dengan aktivisnya, karena sudah punya kekuatan hukum. Pak Kampung biasa begini, ini pengalaman. Saya awal-awal jadi perlindungan anak itu ya begini. Begitu ada kasus, orang tua marah-marah. Kamu urusan apa di sini? Ini anak-anak saya. Ya? Ini anak-anak saya. Mau saya gantung atau saya bunuh atau itu anak-anak saya. Kamu tidak ada urusan. Kamu pulang. Kau urus kamu anak sendiri. Itu begitu Pak. Karena kami sudah pakai seragam, saya sampaikan, betul, itu anaknya Bapak, yang merawat Bapak, yang mendidik Bapak, semua anaknya Bapak, betul.
Tapi anak itu selain anak bapak, dia adalah anaknya negara. Dia adalah anak Indonesia yang juga adalah anak-anak kita bersama. Sekarang ada dua pilihan sama bapak. Bapak menghentikan penganiayaan itu atau bapak saya masukkan sel. Tinggal pilih. Jadi PATB itu sekuat itu. Akhirnya orangnya dengar. Dia mikir. Akhirnya ya sudah, saya tidak akan mengulangi lagi. Bikin surat pernyataan, hitam di atas putih, tek, mengetahui kepala kampung, tidak boleh mengulangi lagi. Sama halnya KDRT juga begitu, KDRT. Silakan diminum, Mas, ini Pak Pendeta belum, Mas? Ya. Sama juga KDRT. KDRT itu kekerasan terhadap rumah tangga itu ya. Juga begitu. Hari ini mungkin kalau ada orang istrinya dihukum sampai istrinya digantung, kita paling cuma bisa lihat, ya kan? Kita mau masuk nggak bisa. Tapi dengan perlindungan anak ini, dengan kita sebagai kader PATBM ini, kita bisa masuk. Bisa Pak kamu. Jadi selain kepala kampung juga aktif sebagai kepala kampung, juga sebagai aktivis PATBM itu bisa masuk. Kita dilindungi undang-undang. Saya pernah nangani yang begitu. Istrinya telepon saya, langsung saya datang. Jadi saya mohon maaf, suaminya itu tangannya dicatat sini ya, sama istrinya. Wah, dicatat. Jadi waktu itu ini tukaran kasunanan nyatot ya. Sama ini catur itu. Tapi apa? Si istri nih, saya lihat dia bengep juga kamplengnya. Istrinya saya bengep. Saya datang itu semua ya nggak ada yang mau ngaku salah. Yang lanang membela diri, yang istri juga membela diri. Tapi karena kami ini aktivis perempuan dan anak, yang dibela tetap perempuan. Begitu Pak Kamu. Kalau terjadi seperti itu berarti tetap yang kita bilang perempuan, walaupun sebenarnya yang salah perempuan jatuh contoh, tapi tetap yang dibela perempuan. Karena perempuan itu pertama lemah fisiknya, ya. Katanya si suami itu menjengkelkan itu Pak Ustaz. Ini kalau bicara udah suaminya bilang 5 kali, istrinya bilang 10 kali. Udah, nggak ada yang mau ngalah. Nah, sekarang tetap yang salah adalah bapak. Sekarang maunya bagaimana? Mau membuat pernyataan hitam di atas putih, tidak mengulangi lagi mukul istrinya, atau tidak mengulangi lagi menganiaya istrinya, atau pilih bapak saya kurung 20 hari di pondok. Ini sudah nggak ada alternatif lain. Dinasihati juga angel. Pikir. Dan Pak Ustaz, saya tanda tangan saja. Tanda tangan, alhamdulillah sekarang ya adem. Kekuatan kita sampai segitu Pak. Jadi ya alhamdulillah banyak kasus ya. Itu bukan hanya kasus orang-orang sipil yang merasa cerita. Mau lorengnya 10 kan, mau pangkatnya apa, kalau memang dia salah, tetap salah. Mau jenderal atau kopral kalau salah. Nah, kami ini PATBM ini sudah di backing oleh Polri, karena kami jaringannya kalau hukum nanti di kepolisian. Bahkan kita sampai di pusat itu punya jaringan. Baik di Polres, Polda kita itu punya jaringan. Jadi kalau ada orang kok membuat kekerasan terhadap anak atau perempuan, kemudian kami dengar dan kami tidak lanjuti, itu pasti masuk sel. Kecuali diselesaikan dulu secara kekeluargaan, Pak Kamu. Jadi secara kekeluargaan itu bisa, namanya kayak tukaran begini bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah urusannya pemerkosaan, ngerti pemerkosaan? Anak umpamanya umur 5 tahun diperkosa orang yang umurnya sudah di atas 23 tahun. Ini sudah nggak ada hukum, nggak ada negosiasi. Karena ini sudah bukan apa namanya? Ya, ini sudah bukan manusia.
ya sudah bukan manusia, maka tidak boleh pakai adat, harus masuk sel. Anak 5 tahun, anak TK diperkosa sama orang tua, kena. Mau dia siapa saja kena. Pokoknya dengan telinga saya pasti saya angkat. Alhamdulillah kita di sini sudah jaringannya sudah mantap Pak. Jadi kalau ada kasus-kasus itu, selama itu masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, selesaikan. Ya. Bikin hitam di atas putih, tidak boleh mengulangi, pokoknya yang baik-baik. Tapi kalau sudah kasus yang namanya pemerkosaan itu enggak. Jadi ada tiga hukum yang nggak bisa pakai negosiasi. Pertama itu pemerkosaan. Itu yang di TV-TV itu ada sampai mencabuli beberapa anak, itu kan langsung nggak ada negosiasi, langsung. Kemudian korupsi dan yang terakhir narkoba itu udah nggak pakai apa namanya negosiasi, ya kan? Walaupun dia orang punya pangkat besar, gitu, sabu saja kena takbir. Makanya hukum di Indonesia itu ya kadang tumpul, kadang tajam ya. Kita di sini disesuaikan dengan kampung kita. Kalau memang bisa ditangani dengan secara kekeluargaan. Tapi kalau sudah urusan sampai orang besar memperkosa anak kecil, apalagi balita, itu sudah biadab. Betul nggak? Jangan ditanyakan kepada pihak pelaku, tanyakan kepada yang korban. Anaknya ibu diperkosa sama ini, apa hukumannya? Mati. Jangan ditanyakan yang pelaku. Kalau yang pelaku untuk kasihan di sel 20 hari kasihan. Kamu kasihan dia, tapi korban dia akan mengalami trauma, mengalami stres dan seterusnya. Nah, maka kasus-kasus seperti itu tidak boleh pakai kekeluargaan. Dan alhamdulillah kami di PATBM ini sudah banyak memasukkan orang-orang yang memang melakukan seperti itu. Silakan. Pemerkosaan. Jadi baik itu yang dilakukan oleh orang tua kandung, orang tua angkat ataupun orang lain. Dan itu nggak ada negosiasi. Saya nggak mau negosiasi. Saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara. Mungkin ada bapak ibu yang mungkin belum jelas, bisa ditanyakan sebelum kita akhiri. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Pelindungan Ibu dan Anak atas arahannya. Acara selanjutnya untuk Bapak Serbi, ada pertanyaan kah? Tidak, untuk sebelum kita ucapkan. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung saya di sini. Oh itu masih masalah gitu. Ada Pak Jimmy, ada. Mungkin keterangan saya belum jelas atau apa. Tapi saya makan. Ya. Atas waktu dan kesempatan ini saya bertanya kepada Bapak. Yang pertama menyangkut posko untuk perlindungan anak dan perempuan. Nah ini yang saya ingin bertanya, mungkin ke depan mungkin Bapak bisa bantu kami untuk mengajukan sehingga bisa kami punya posko tersendiri dari rumah warga, begitu maksud saya. Ya mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Saya serahkan ke Pak Dewan. Poskonya itu ya di sini. Poskonya di kampung ini. Nggak usah repot-repot mau bikin posko lagi kan. Kalau memang kurang banyak dilihat orang ya, nanti bikin spanduk lagi pasang di Pak Kampung bisa saja. Ya. Jadi orang lalu lalang bisa
bisa melihat, oh di sini sudah ada PATB. Karena ini kampung ini nggak besar, iya kan? Jadi posko itu kan pusat yang komando, pusatnya kita kumpul-kumpul itu. Jadi kalau umpamanya hampir di semua kampung itu taruhnya memang di balai kampung. Tapi kalau tidak ya di rumahnya ketuanya atau di Pak Kampung nggak. Itu cuma sebagai simbol bahwa kita di sini itu sudah terbentuk. Kan beda dengan yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin sampai nggak bisa ngatasi orang, nggak bisa karena kan nggak punya, belum punya senjata. Iya kan? Bapak itu siapa? Itu kepala kampung. Tapi kan masih protes. Tapi kan saya ini kepala kampung, saya juga ini aktivis RTBM. Kamu jangan melawan. Itu sudah berani. Jadi kalau sudah berbaju begini, kamu jangan melawan. Kamu nggak bisa lalu bagaimana? Itu terakhir saja kan. Namanya nanti ada bendara suruh pegang uangnya nggak ada. Jadi saya kasih ya sekitar untuk pegangan. Umpamanya nanti ada kegiatan untuk beli minum, ada kita ambil dari uang itu nggak apa. Tapi ini sedikit, nanti kalau mau banyak